Ini gimmick aja ya, tapi menurut gua lucu juga gitu. Handphone China emang luar biasa ya, perkembangannya ada aja gitu inovasinya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kali ini kita mau unboxing satu lagi handphone barunya dari Infinix. Jadi Infinix ini langsung tancap gas di awal tahun 2026 karena kan kemarin mereka udah launching Note Edge ya. Nih kita udah bikin unboxing, udah bikin perbandingan komparasinya juga dengan Redmi Note 15 Pro kemarin. Nah sekarang nongol lagi ini Note 60 Pro. Nah yang paling menarik dari handphone ini adalah pertama kalinya dia akhirnya pakai Snapdragon ya, Snapdragon 7S Gen 4. Jadi nggak tanggung-tanggung, yang dipakai langsung kelasnya seri 7S Gen 4 pula ya. Berarti menjadikan handphone ini adalah handphone mid to high. Jadi kalau teman-teman ngarep harganya itu 2 jutaan, 3 jutaan, kayaknya nggak mungkin. Menurut gua harganya itu pasti di atas itu karena speknya nggak kaleng-kaleng. Yuk langsung kita bahas. Oke, untuk boxnya dia nggak ada penampakan handphonenya ya, jadi cuma ada tipe Note 60 Pro aja. Terus yang juga menarik di sini ada, nah ini ada warna hitam, terus ada icon-icon seperti ini. Nah ini katanya adalah ciri khas dari Note 60 Pro, di mana dia punya aktif dot matrix display di bagian belakang. Terus ada sound by JBL. Nah untuk storage-nya ini 256GB dengan RAM-nya di 12GB. Tapi ada juga yang versi 8GB harusnya ya. Oke, langsung aja deh kita buka. Nih, penampakannya seperti ini. Infinix Note 60 Pro. Desain khas Infinix banget ya. Kemudian kita juga dapat case. Wah, case-nya unik ya. Kita dikasih case yang transparan seperti ini, Mica nih, hard case. Jadi kayak casing premiumnya Apple. Ada MagSafe-nya, berarti dia support wireless charging. Terus ada kartu perdana gratis. Di sini ada buku petunjuknya. Ada license by Qualcomm nih, harusnya modemnya ya. Terus di sini ada SIM ejector, chargernya gede 90 watt, dayanya USB A to USB C nih untuk kabelnya. That's all. Nah untuk warnanya, barusan gue intip boxnya, ini versi Mist Titanium. Jadi terlihatnya cukup elegan, cukup dewasa. Nah kalau biasanya Infinix itu kan akhir-akhir ini hobi pakai layar melengkung. Nah di Note 60 Pro ini layarnya dia flat aja, terus juga anti goresnya udah kepasang. Biasanya kan suka kita dapat tapi pasang sendiri. Nah ini sudah terpasang, tapi ini bukan tempered glass ya. Terus untuk bodi belakangnya, backdoornya ini gua nggak tahu ya dari plastik atau kaca, tapi kalau framenya ini dari aluminium ya, karena ada garis antena di sini dan berasa solid ya. Nah untuk OS-nya dia pastinya pakai yang terbaru, itu yang paling digembar-gemborin dari Infinix tahun ini, yaitu XOS 16. Kita sambil nyalain, kita lihat body tour ya. Di bagian atas di sini ada grill speaker, terus ada mikrofon, ada infrared blaster, ada sound by JBL nih, keterangan tulisan di atas ini ya. Terus di bagian kanan ini ada tombol volume, tombol power, ada aksen garisnya seperti ini. Kemudian ini ada tombol seperti apa ya, kayak yang ada di iPhone ya, harusnya ini jadi tombol untuk kamera. Kemudian di bawah ini ada grill speaker, kemudian ada port USB-C dan ada slot untuk kartu. Kemudian di sebelah kiri ada satu lagi tombol shortcut. Nanti kita akan coba. BTW dia slot kartunya seperti ini ya, untuk SIM card semua, jadi nggak ada untuk slot micro SD lagi. Oke, ini udah gue tembusin masuk ke menu utamanya, ke home screen. Kita bisa lihat di sini tampilan UI-nya yang baru XOS 16. Ini wallpapernya mirip seperti yang ada di iPad ya, unik. Kita lihat versi OS-nya dulu deh. Ya tertera keterangan XOS 16.1.0. Untuk Android versionnya sudah Android 16 dan security patch-nya di versi Desember. Nah untuk UI-nya dari XOS 16 ini memang salah satu yang perubahannya cukup signifikan ya menurut gua, dan dia juga berani ngasih 3 tahun untuk upgrade OS dan 5 tahun security patch. Nah tampilan seperti ini di home screen-nya. Kalau udah install tadi beberapa aplikasi, termasuk nih aplikasi Benchmark juga, karena gua mau sekalian untuk review ya. Tampilan jendela notifikasi dan shortcutnya seperti ini ya, agak bertema glass kayak si punyanya iPhone ya. Ya not bad lah, tetap enak dilihat menurut gua. Dan
juga yang menarik dari XOS 16 ini kemarin ya, gue cuma ngingetin aja, ada di wallpaper di mana dia punya depth effect screen wallpaper dan juga di home screen-nya. Jadi kalau kita punya wallpaper yang ada karakternya di depan gede gitu ya, terus icon-iconnya itu bisa kalingan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar seperti ini. Ini lucu ya, lagi-lagi kayak yang ada di iPhone. Terus juga untuk temanya, always on display-nya, iconnya, fontnya ini juga bisa kita ganti, yang mana kustomisasi ini memberikan kita sebagai pengguna itu kayak sesuatu yang lebih gitu ya, biar kita nggak cepet bosan pakai si handphonenya. Terus juga dia untuk wallpapernya dia bisa pakai AI di sini ya, kita bisa ngetik mau gambar apa, terus ataupun kita cari gambar yang mirip ya, kita pakai gambar kita misalkan foto nanti dibikin avatar kayak gitu, itu juga bisa. Nah untuk speknya ini kan dia pakai chipsetnya Snapdragon 7S Gen 4 yang di Antutu itu harusnya dia udah masuk ke klub 1 juta ya, jadi skornya itu antara 1 sampai 1,1 juta klaimnya. Kemudian untuk spek yang lainnya kita coba lihat di sini ya, ada di Jembreng ini. Oke, storage-nya ini kan 256 GB, terus RAM-nya yang versi 12 GB, bisa ditambah virtual RAM dia sampai dengan 12 GB by default, tapi cuma 6 GB aja ya. Terus untuk kamera utamanya 50 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel, baterainya gede ya, 6500 mAh. Untuk handphone yang bodinya ini kan nggak terlalu tebel ya hitungannya, tapi bisa ngantongin baterai 6500 mAh yang support wireless charging juga, dan untuk wire chargingnya dia bisa 90 watt, ini mantap banget sih ya, luar biasa. Terus untuk layarnya ini harusnya 6,78 inci AMOLED ya, kita lihat refresh rate-nya. Nah di sini high ini up to 144 Hz, tergantung dari aplikasi apa yang kita jalankan tuh. Kita bisa pilih juga ya mau 60, 90, 120 atau 144 Hz. Nice banget. Sekarang lanjut lagi, kita akan coba untuk puter video di YouTube. Nah ini gue udah putar video HDR di YouTube dan HDR-nya bisa tuh ya di YouTube aktif. Dan yang gue notice juga ini untuk fitur auto brightness-nya menurut gue ini cukup bagus ya, karena di Infinix Note Edge yang sebelumnya menurut gue itu auto brightness-nya lebih redup dari kebanyakan handphone lain, tapi di sini looks fine, normal, nggak ada masalah ya. Terus kualitas layarnya ya cakep lah gitu, nggak ada keluhan. Terus juga yang gue perhatiin di sini bezelnya ini gue suka ya, udah tipis, simetris. Nih handphone China zaman sekarang udah pada cakep-cakep bezelnya. Kemudian nggak lupa juga dia punya AI yang cukup banyak ya kalau Infinix. Nah salah satu yang menarik adalah kalau kita tekan tombol power di sini, by default dia akan manggil AI-nya. Di sini kita bisa pilih loh, gokil, banyak pilihannya ya, ada Volex, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI ataupun Grok. Kayaknya gue baru nemu ada di handphone Infinix ya pilihan AI sebanyak ini. Bawaan loh ini, tanpa harus kita install, ada di sini. Buset, kayak gudangnya AI. Mantep banget. Terus untuk tombol sebelah kiri ya, ini kalau kita pencet untuk mute, kita tekan ya. Oke benar tuh, kita tekan mute, kita tekan lagi untuk unmute. Kemudian untuk tombol yang di sebelah sini ini nggak bisa dipencet ya, ini kayak tombol kapasitif aja ya. Harusnya ini berfungsi untuk ketika kita motret jadi tombol shutter, tapi di sini belum berfungsi sih. Itu mungkin harus ada update atau gimana ya, gue belum cari tahu juga karena ini baru banget nyobain handphonenya. Nah sekalian deh kita ngomongin kamera. Jadi setupnya itu dia main kameranya 50 megapiksel wide dan ada ultra wide di 8 megapiksel. Kemudian kita lihat ya di sini toggle-nya 0,6 kali ultra wide, 1 kali wide, dan ada 2 kali untuk perbesaran ya, untuk zoom-nya nih. Kemudian untuk maksimum zoom-nya itu sampai dengan 15 kali. Di sini ada toggle-nya 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Terus untuk mode-mode yang lainnya ada street, ada super night, ada vlog, ada video. Nah untuk video dia bisa, harusnya biasanya 2K nih kalau handphonenya Infinix ya. Oh yang ini bisa 4K 30 tuh ya, bisa 4K 30. Kemudian
bisa nyalain HDR juga, dan ada bisa nyalain AI stabilization-nya di sini. Oke, kita nggak akan coba sekarang karena kita akan simpan di video review nanti untuk kualitas foto dan juga untuk videonya, hasilnya ya maksudnya ya. Nah, untuk kamera depan dia bisa, ini kan 13 megapiksel ya, dia bisa 4K juga dan bisa pakai 2 kali. Kalau dari sini ya, dari viewfinder ya, ini kelihatannya jernih, ke kulit muka itu kelihatan bagus gitu ya. Oke, kita akan coba nanti, ini menarik ya. Terus juga bisa pakai video steady ya untuk kamera depan. Wih, cakep. Ini peningkatannya menurut gua ya dari segi perekaman video cukup bagus lah ya, karena biasanya kan cuman 2K aja perekamannya. Nah, sekarang terakhir kita akan coba active matrix display-nya. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari di menu setting, langsung ada di depan. Tara, nongol di sini. Ini kayak handphone mahal ya, kayak ROG Phone ataupun ada di di Nothing ya. Di sini dia ada di bagian sebelah kanan frame kameranya, yang mana ini sebenarnya nggak kelihatan kayak kayak layar loh. Tahu-tahu pas nyala, jebret, nongol tuh animasinya kayak gini. Jadi bisa buat notifikasi, katanya bisa buat game juga ya. Oh, menunya di sini ya teman-teman, bisa lihat tuh Active Matrix Display, ada Matrix Studio. Ini kayaknya kita bisa ada LED effect, ada random play, terus buat NFC juga. Jadi kita bisa custom. Oh, di sini juga ada lampunya nih. Tuh kayak gini. Gokil, udah dikasih matrix display, ada lampu juga kayak seperti ini. Rame juga bagian belakangnya. Nah, ini ada matrix mini play. Oke, ini kita akan coba main game kapal-kapalan tuh. Dia pakai sensor gyro tuh. Ih. Ya sebenarnya ini gimmick aja ya, tapi menurut gua lucu juga gitu. Handphone China emang luar biasa ya, perkembangannya ada aja gitu inovasinya. Kalau udah selesai, kita tinggal swipe seperti ini 2 kali. Udah balik ke normal lagi. Oke, nah ini mungkin nanti untuk game-gamenya akan ditambah lagi ya. Sekarang ini kayaknya baru ada 2 jenis aja. Di sini kita bisa custom ya untuk musik, untuk AI, untuk notifikasi, ya untuk charging juga gitu ya. Jadi animasinya ini berguna untuk ngasih tahu informasi ke kita ataupun cuman sekedar hiasan kayak gini. Jadi kalau kita taruh handphonenya kayak gini lagi nongki barang geng ya, jebret taruh, orang langsung, handphone lu kok bisa begini ya, ada animasinya. Orang pasti akan terbelalak gitu. Oke, jadi kayaknya segini aja ya untuk unboxing singkat dan juga first impression untuk Infinix Note 60 Pro, yang mana bisa gue bilang dari impresi singkat ini Infinix berusaha untuk naik kelas. Dia pertama kalinya udah pakai Snapdragon, terus juga spek yang lainnya mantap, build quality-nya bagus, ada inovasi matrix display seperti ini ya, bukan nggak mungkin. Kayaknya 1-2 tahun ke depan ini Infinix sih kayaknya bakal terus naik ya derajatnya gitu. Tapi ya pastinya akan dibarengi juga dengan harganya disesuaikan. Jadi kita nggak bisa berharap harganya pasti selalu murah 1 jutaan 2 jutaan. Kayaknya naik kelas ini harganya juga ikut disesuaikan. Gimana kira-kira berapa harga yang pantas untuk Note 60 Pro ini? Coba komen di bawah dan tunggu launchingnya. Harusnya pertengahan bulan ini, Februari ini akan nongol di Indonesia. Thank you.